Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Filsafat Islam yang akan membahas tentang etika dan moral. Tapi sebelum memulai kepada pembahasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra dengan NIM 010124011087 dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas 3D. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Amelia dengan nomor NIM 010124011083 dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas 3D. Dan rekan saya, izin memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Grace Nurdiansyah dengan NIM 010124011005, program studi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas D. Selamat menonton. Halo Zahra, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Sabrina, gimana kamu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Oke Zahra, berbicara tentang akhlak dan moral, gimana sih pendapat kamu tentang fenomena sosial yang ada di lingkungan kita sekarang? Apakah masih ada akhlak dan moral yang masih melekat gitu pada diri-diri siswa atau siswi yang terdapat di lingkungan kita sekarang? Kalau berbicara tentang akhlak, etika, atau moral, sebenarnya kita harus tahu dulu apakah akhlak, moral, dan juga etika itu sama atau beda. Nah, kalau dari lingkungan aku sendiri, yang aku tahu, etika ini sebenarnya tergantung pada lingkungan siswa itu sendiri. Ketika memang dibiasakan menerapkan etika yang bagus, maka mereka juga pasti masih tentunya masih ada gitu ya, masih ada melekat di diri mereka sendiri gitu tentang apa yang harus mereka kerjakan, melakukan hal baik dan bisa menjauhi dari perbuatan yang buruk. Jadi tentunya masih ada meskipun etika itu tuh di zaman sekarang ya, itu mungkin tidak terlalu kelihatan sangat signifikan, tetapi pasti dari setiap diri manusia itu punya ruang tersendiri gitu. Kalau menurut pendapat kamu gimana nih? Kalau menurut pendapat aku sih, ya betul ya, akhlak dan etika itu kita nggak bisa lihat secara langsung saat pertama kali kita ketemu. Kita harus mengetahui seluk-beluk hingga akar di dalam diri dia itu seperti apa, karena kita tidak bisa memandang sikap seseorang itu hanya dari satu arah. Nah, pertanyaan aku ke kamu gini, menurut kamu gimana sih tanggapan kamu terhadap orang yang memiliki dua kepribadian gitu. Misalkan dia itu terdapat di suatu tempat yang mungkin dia belum terlalu nyaman gitu, kayak misalkan di lingkungan baru, di sekolah baru. Nah, itu kan orang kan proses penyesuaian gitu. Nah, itu kayak gimana? Kalau menurut aku, ketika seseorang itu memiliki kedua kepribadian, mungkin ya salah satunya karena tadi ya harus menyesuaikan dengan apa namanya dengan lingkungannya, di mana dia ada gitu pasti menyesuaikan dengan tempat itu sendiri. Oke, sekarang aku mau tanya pendapat kamu, apa sih maksud dari etika dan moral itu? Kan tadi kamu bilang kalau misalkan etika dan moral itu berbeda ya. Kalau dari pandangan kamu kayak gimana? Sebenarnya kalau dari aku sendiri itu beda dari segi bahasanya aja ya, mungkin penempatannya. Etika tuh lebih umum lah ya, secara umum. Tentu juga dari sumbernya itu pasti beda. Kalau etika itu sumbernya dari akal kita. Jadi ngikutin standar yang ada di lingkungan kita. Kalau moral itu biasanya bersebelahan sama akhlak. Nah, biasanya kata akhlak ini tuh adanya di dalam pembahasan Islam, ajaran Islam gitu ya, kan akhlak. Nah, kalau akhlak itu sumbernya dari Allah. Jadi kan kata akhlak tuh apa namanya? Asalnya tuh dari kata kholako ya. Jadi yang menciptakan. Jadi kalau misalnya seandainya kita ini eh, diciptakannya by proses, jadi ja'ala katanya. Nah, kalau misalkan untuk alak ini termasuknya pada kata kholako. Jadi yang menciptakan langsung dari Allah. Allah
langsung dari Tuhan gitu ya. Kalau menurut aku gitu sih, jadi perbedaannya dari segi sumbernya. Kalau menurut kamu? Kalau aku memahami etika dan moral itu secara simpel kayak gini, kalau misalkan etika itu adalah teori tingkah lakunya dan moral itu praktik dari si yang tadi itu, praktik yang sesungguhnya dari tingkah laku yang baik dan buruk tuh seperti apa sih kayak gitu. Oke, pertanyaan aku selanjutnya itu hmm, gimana cara kita untuk bisa memahami gitu secara spesifik makna dari etika, moral, dan akhlak. Nah, kalau aku memahami makna dari etika, moral, dan juga akhlak tuh, tadi yang pertama aku lihat dari segi sumbernya dulu. Sumbernya kan tadi kalau misalnya etika itu dari akal. Terus kalau untuk moral itu biasanya dari perbuatan yang menunjukkan standar. Nah, terus ada juga akhlak. Nah, kalau akhlak ini kan tadi sumbernya agama. Jadi etika itu apa namanya? Yang kalau dalam filsafat Islam itu jadi bukan lagi berbicara, ternyata bukan lagi berbicara tentang perilakunya, tapi nilai yang ada dari etika itu sendiri. Seperti tadi yang sudah kamu sampaikan, baik dan buruk. Kenapa harus berbuat baik? Nah, jadi di dalam filsafat Islam itu, etika itu tuh dimaknai seperti itu. Jadi, kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita nggak berbuat buruk gitu? Jadi, apa ya, menjelaskan atau apa ya, menjelaskan konsep filosofis dari hal-hal baik itu. Kalau aku sih memahaminya kayak gitu. Kalau misalkan dari pemahaman tadi yang aku tangkap dari kamu, mungkin bahasa sederhananya kalau etika itu pembiasaan atau adat gitu ya. Makanya ada istilah etos kerja gitu. Nah, etos kerja itu seperti kebiasaan-kebiasaan atau perilaku-perilaku yang harus diterapkan para pekerja yang ada di suatu perusahaan atau suatu kantor kayak gitu. Nah, iya bener banget. Jadi etika ini tuh tentu sangat berpengaruh buat kehidupan kita ya. Tadi yang kamu sampaikan di dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari juga kita tentunya harus menerapkan etika yang baik gitu agar apa? Agar hubungan kita antar sesama manusia itu tetap terjalin aman dan damai. Cara tadi aku tangkap dari pembicaraan kamu bahwa kalau di filsafat itu etika dan moral itu bukan hanya berbicara tentang baik dan buruk dari perilaku seseorang. Nah, jadi apa sih yang dinilai dari etika dan moral ini? Oke, mungkin objeknya kali ya, objek yang ada di dalam etika itu kira-kira apa kalau bukan perbuatan manusia. Nah, yang aku tahu dari objek apa kajian etika itu adalah jiwanya. Jadi kan se apa ya, pada hakikatnya tuh kita sebenarnya kalau hanya tubuh aja nggak ada aspek pendukung lainnya itu nggak bakal bisa ngomong, nggak bakal bisa apa ya, bergerak. Jadi yang ngegerakin kita itu jiwa kita. Jadi jiwanya yang mesti diperbaiki karena yang aku tahu jiwa manusia itu belum mencapai pada kesempurnaan. Nah, lewat etika ini maka ada salah satu bentuk upaya untuk penyempurnaan dari jiwa itu. Jadi bukan lagi berbicara tentang perbuatannya. Karena kalau dari perbuatannya itu biasanya ada di kajian psikologi, iya gak sih? Ya, jadi di filsafat itu biasanya membahasnya yang lebih apa ya, yang lebih filosofis gitu ya, kayak di jiwanya yang perlu dibaiki itu sih. Oke, dari aku ini kayak ada sedikit pertanyaan ya, menanggapi yang tadi. Kalau misalkan jiwa yang menjadi subjek, jadi oh iya objek. Berarti ada nggak sih hubungan antara jiwa dan akal di dalamnya? Kayak gitu. Bisa dipahami kan? Iya. Menurut aku ada sih, ada kaitannya jelas ya, sangat berkaitan erat antara jiwa dan akal. Nah, jadi yang aku pahami lagi-lagi akal itu nanti yang akan bisa mengendalikan jiwa. Jadi ketika jiwa nanti akan menggerakkan tubuh untuk melakukan sesuatu hal itu dikonfirmasi dulu oleh akal, baik atau buruk. Ketika baik
baru jiwa itu nanti yang akan menggerakkan tubuh untuk melakukan hal baik itu. Nah, kemudian menurut Ibnu Miskawai, dia berpandangan bahwa satu jiwa itu punya tiga potensi, akal, amarah, dan juga syahwat, yang dimana ketiganya ini harus balance gitu ya. Akal di sini tuh berfungsi untuk mengendalikan jiwa itu sendiri gitu sih, kalau menurut aku. Makasih ya Zahra terhadap pandangannya. Nah, di sini kalau misalkan tanggapan kamu terhadap seseorang yang memiliki etika atau akhlaknya itu minus gitu, kayak gimana sih pandangannya? Itu berarti jiwa dan akalnya itu apakah saling berhubungan atau gimana? Apa masalahnya itu ada di mana gitu ya? Mungkin ya, kalau melihat dari fenomena yang kamu sampaikan tadi, kalau aku memandangnya lebih ke mungkin diri dianya itu belum memahami dari konsep etika yang baik itu seperti apa. Makanya tadi yang kata kamu bilang itu minus kan ya kayak gitu. Nah, jadi harus adanya keterkaitan dari tadi jiwa dan akal. Oke, Zahra, mungkin yang kamu maksud itu kita harus membersihkan jiwa kita supaya akal kita juga bisa berjalan sesuai dengan bagaimana semestinya kayak gitu ya. Nah, jadi jiwa kita itu harus bersih supaya akal kita juga ikut bersih. Oke, kayak gitu. Kalau misalkan maksudnya pembersihan jiwa itu kayak gimana sih? Kalau melihat dari perspektif Islam ya, mungkin kita banyak mendekatkan diri pada Allah, pada Tuhan, karena kan etika ini tuh nanti ujung-ujungnya itu untuk apa ya, endingnya tuh untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi dengan beretika yang baik ini tuh salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi penyucian diri ya, penyucian diri itu sendiri ya, kita dalam artian apa ya, berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan sih. Kalau menurut kamu gimana? Kalau misalkan menurut aku itu mungkin kalau penyucian jiwa, jiwa kita itu memiliki, kalau misalkan jiwa kita kotor, itu maksudnya jiwa kita kotor itu kita masih menyimpan sesuatu atau luka yang belum selesai gitu. Seperti misalkan iri hati, dendam, sombong, seperti itu mungkin ya. Nah, kayak gimana sih cara untuk menyucikannya? Cara menyucikannya itu mungkin dengan cara kita melihat di sekeliling kita, kita introspeksi kepada diri kita. Nah, pasti kalau misalkan kita melihat sekeliling kayak kita pasti sadar, oh ya ini tuh kurang baik loh kayak gitu. Jadi ada hasrat yang di dalam diri kita itu berkeinginan untuk memperbaiki itu semua seperti itu. Dan mungkin yang saya alami juga tidak langsung bersih gitu, pasti ada tahap-tahapnya kayak gitu. Oke, Jara, kalau misalkan berbicara kayak gitu, pertanyaan aku, eee, apa sih tujuan atau maksud dari seseorang itu harus memiliki etika? Yang pasti etika yang baik ya. Nah, jadi tujuan daripada diterapkannya etika itu salah satunya untuk membantu kita atau seseorang untuk menyempurnakan jiwa. Karena ternyata sesungguhnya jiwa kita itu belum sempurna. Makanya dengan etika ini tuh menjadi salah satu upaya penyempurnaan jiwa kita gitu ya, sebagai tak mana yang tadi kamu sampaikan. Terus yang kedua itu memberikan rules untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya gitu ya. Jadi kan ketika kita punya etika yang baik, pasti kerasa dong sama kita gitu manfaatnya, gimana hubungan kita sama teman, sama lingkungan kita pasti bakal baik juga kan. Tapi kalau misalkan kita punya etika yang buruk, bisa kamu bayangkan ya gimana hubungan antara kita dengan lingkungan kita gitu. Kalau menurut kamu kira-kira fungsi dari etika itu tuh apa? Iya sih, sama aku juga setuju. Karena mungkin kalau misalkan kita berperilaku baik, ke lingkungan kita juga, energi-energi yang ada di sekeliling kita juga memberi feedback, akan baik ke diri kita, kayak gitu.
Dan pasti kalau misalkan kita berbuat baik pada orang lain, pasti orang lain juga berpikir, oh ini dia baik, pasti dia juga akan memberi feedback baik juga kepada kita kayak gitu. Oke, tadi kan kita sedang membahas tentang etika, objeknya, dan juga tujuan dari etika itu. Nah, kira-kira menurut kamu nih, relevansi dari penerapan etika itu di dunia pendidikan, pekerjaan, dan juga lingkungan sosial itu tuh seperti apa dan apa aja nih? Kalau misalkan kita berbicara tentang relevansi etika moral ya, kalau misalkan di dunia pendidikan tentu aja sangat penting ya. Kalau misalkan kita berpendidikan tapi nggak ada akhlak itu kan sama aja. Nah, ada juga kan akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita nih berpendidikan dan juga berakhlak itu eh, poin plus plus gitu. Udah pinter tapi juga berakhlak seperti itu. Dan kita juga tentu harus menghormati guru kita sebagai pemberi ilmu kayak gitu. Kalau misalkan relevansi di dunia pekerjaan, tentu aja ada namanya etos kerja. Nah, di mana etos kerja ini berfungsi untuk praktik-praktik atau rules yang harus kita ikuti untuk itu juga balik lagi ke kita gitu, untuk kebaikan diri kita juga, yang mana isinya itu tentang eh, poin-poin pilihan yang dipilih dari perusahaan untuk eh, pekerjaan kita itu menjadi lebih baik lagi, seperti kita waktu dimulai bekerja, jam bekerja, kapan aja, seperti itu. Kalau misalkan relevansi di dunia sosial, mungkin tadi udah dibahas ya di awal. Kalau misalkan kita memiliki diri atau jiwa yang bersih, akhlak yang baik, pasti lingkungan kita juga akan menyerap energi positif dari lingkungan sekitar. Yang mana sosial pun akan berpengaruh. Kita pasti banyak teman, tetangga, rukun, seperti itu mungkin. Ya, aku setuju sih sama kamu. Jadi penting banget ya untuk menerapkan etika itu di di diri kita gitu ya. Jadi etika yang baik itu bisa membuahkan sesuatu hal yang sangat berdampak yang tadi disebutkan disinggung di awal itu untuk mencapai kebahagiaan yang dimana tadi bisa antara hubungan kita dengan lingkungan jadi baik kayak gitu ya. Oke Zahra, tadi kan kita udah ngomongin tentang pengertian moral dan etika, terus tadi manfaat dan tujuannya juga, dan yang terakhir ada relevansi ya. Nah, bisa aku tarik kesimpulan bahwa etika adalah lebih ke teori dari tingkah laku baik. Nah, kalau misalkan moral itu praktik dari tingkah laku baik tersebut. Nah, untuk manfaat dan relevansinya di mana kita bisa memposisikan diri kita diterima di masyarakat dan juga kita bisa mengendalikan diri kita seperti itu berbuat baik dan bisa melakukan akhlak-akhlak yang sesuai dengan norma-norma seperti itu. Kalau misalkan menurut kamu kayak gimana? Oke, jadi yang bisa aku tarik kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu etika itu tadi ya benar untuk objeknya itu jadi jiwanya yang harus diperbaiki. Nah, kenapa kita harus beretika? Ya karena tadi sangat berpengaruh untuk lingkungan sehari-hari kita, terus juga untuk di dunia pendidikan, pekerjaan itu sangat penting karena ketika kita mempunyai etika yang baik, tentu lingkungan sekitar kita juga bakal mencerminkan hal demikian gitu. Dan juga untuk etika di dalam keseharian kita itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil gitu. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena materi atau pembahasan yang kami paparkan tadi menurut apa yang kita pahami seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fatimah Aja Rasam di sini sebagai narasumber dan saya Amelia sebagai kameramen dan editor dan saya Sabrina Garis Nurdiansyah sebagai moderator.
pamit undur diri. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan dalam pengucapan atau bersikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.